Apa sih Bu potensi yang ada di Kabupaten Bekasi ini yang bisa digali melalui badan usaha milik desa? Sepanjang yang Ibu tahu apa Bu? Ya, ya menguatkan BUMDes itu suatu hal yang sangat strategis ya, karena itu kan bicara penguatan ekonomi mikro ya, dimana ya pengalaman tahun ketika krisis tahun 98 itu kan eh, perusahaan-perusahaan itu bertumbangan, tapi kemudian justru yang lebih struggle itu pengusaha-pengusaha kaki lima gitu ya, pengusaha kecil. Nah, di tengah bahwa anggaran dasar desa juga kebijakan pemerintah sangat strategis ya, dengan ada penguatan anggaran di desa, ada paling 2 atau 3 M bisa digelontorkan ke setiap desa, tentu saja akan sangat bermanfaat kalau kemudian anggaran itu juga bisa diaktifasi, dikapitalisasi untuk penguatan BUMDes. Nah, BUMDes di Kabupaten Bekasi secara data saya belum belum melihat ya kategorisasinya gitu. Yang jelas apakah setiap desa selalu ada BUMDes gitu ya. Kalau kalau itu bicara sebagai suatu kebijakan yang sifatnya massal gitu, bahwa setiap desa standar harus ada BUMDes, mungkin sudah ada gitu. Tapi memang saya beberapa kali juga kunjungan kerja ke desa langsung yang ada BUMDesnya ada 2 atau 3 ya, seperti yang ada di Kecamatan Tambelang Sukawijaya, kemudian ada di beberapa di Cikarang gitu ya. Nah, mereka ada potensi itu untuk lebih menggerakkan BUMDesnya. Ada yang bergerak di air mineral, ada yang kemarin dari Pasien Gombong bergerak di konveksi ya, dan masker gitu, karena saya juga waktu itu juga ada dikasih uh, hadiah untuk melihat oh ini ininya gitu ya, apa tuh bentuk produknya gitu ya. uh, saya pikir itu ya harusnya kemudian pemerintah bisa melakukan kapitalisasi dari BUMDes yang sudah ada, dan memang harus mulai dari pendataan gitu ya, kategorisasi mana yang masih tingkat levelnya low, middle, dan mana yang sudah bergerak gitu ya. Bergerak itu artinya dia bisa ekspansi gitu. Nah, sampai saat ini sih saya belum melihat datanya. Kemudian juga kalau dari yang disampaikan antara lain keluhan dari pengelola BUMDes, ya habis Bu, dan diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan seperti Bekasi Fair semacam itu, cuma surat pameran udah begitu, tidak ada tindak lanjut atau follow upnya, misalnya kayak ke UKM kemudian tuh struknya seperti apa gitu kan. Nah, ini kan juga jadi kendala juga. Jadi sebenarnya banyak potensi-potensi kalau sifatnya lokal gitu, selain yang tadi saya sebutkan, apakah itu yang sifatnya air mineral, ada yang sifatnya konveksi, tapi kan ada yang sifatnya misalnya dari apa yang tumbuh di situ, misalnya kayak di Muara Gembong harusnya ada mangrove bisa jadi dodol gitu, kemudian ada terasi gitu ya. Sebenarnya banyak masyarakat itu kalau digerakkan tuh potensinya tuh keluar, masalahnya kemudian kendalanya pada distribusi pemasarannya. Karena apa, kebijakan makro kita saya lihat ya dalam hal ini belum ada kan. Kalau selalu saya sampaikan, kita punya nggak outlet, kita punya nggak destinasi produk-produk hasil uh, semacam jenis usaha-usaha mikro tersebut, apakah berbentuk makanannya atau yang sifat pakaian atau yang lain, kita belum punya. Destinasi kita belum punya gitu, outletnya, showroomnya, atau untuk memfasilitasi mereka bisa di situ, itu aja belum ada. Sehingga kalau ada tamu datang, kita suka kebingungan untuk mengantarkan pada titik-titik mana yang dia bisa membelanjakan uangnya agar uangnya itu jatuh ke Kabupaten Bekasi, itu nggak ada. Suka bingung tuh, ayo habiskan uangnya dari Kabupaten Bekasi gitu ya, harusnya dari daerah lain, mau dihabiskan di mana kan. Kalau selalu saya sampaikan, kita punya nggak outlet, kita punya nggak destinasi produk-produk hasil uh, semacam jenis usaha-usaha mikro tersebut, apakah berbentuk makanannya atau yang sifat pakaian atau yang lain, kita belum punya. Destinasi kita belum punya gitu, outletnya, showroomnya, atau untuk memfasilitasi mereka bisa di situ, itu aja belum ada. Sehingga kalau ada tamu datang, kita suka kebingungan untuk mengantarkan pada titik-titik mana yang dia bisa membelanjakan uangnya agar uangnya itu jatuh ke Kabupaten Bekasi, itu nggak ada. Suka bingung tuh, ayo habiskan uangnya dari Kabupaten Bekasi gitu ya, harusnya dari daerah lain, mau dihabiskan di mana
mana itu akar kelapa, mana itu dodol, mana itu sayur gabus yang bisa dipakai. Kemudian kayak di Jogja itu kan apa tuh, gudeg itu bisa lintas, bisa dibawa gitu ya, dengan teknis-teknis tertentu gitu kan, pengolahan makanan yang baik. Sayur gabus kita juga sebenarnya bisa gabus pucung ya, ataupun makanan-makanan khas Bekasi lainnya. Nah ini tidak terkelola dengan baik, kalau lebih tepatnya kalau saya rasa sih belum ya. Saya pikir ini yang menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Bekasi, karena ini juga menjadi salah satu turunan dari visi Kabupaten Bekasi kan, seperti itu. Jadi yang hal sederhana aja nih di DPRD, saya bolak-balik minta bikin dong outlet. Tadi saya berkunjung ke DPRD Subang, ada satu spot di situ. Nah itu untuk jenis UMKM, ada etalase dan ada tempat duduk, sehingga ketika tamu berkunjung dia bisa belanja gitu ya. Ini aja hal yang sederhana aja belum gitu ya, seperti itu. Nah barangkali sih, jadi tentu saja inisiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat kalau untuk menguatkan BUMDes ya kita harus dukung. Ya tentu saja termasuk juga anggarannya ya harusnya, karena kemudian bicara penguatan itu kan bicara packaging ya, selain bicara teknis-teknis pemasaran atau kemasan dan lain sebagainya gitu ya. Saya pikir itu. Barangkali itu Pak. Untuk sektor pertanian, khususnya pesawahan, apakah masih relevan menjadi salah satu potensi pokok bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Bekasi? Seharusnya iya, kita tidak boleh meninggalkan marwah negeri tercinta Indonesia itu sebagai salah satu sumber untuk peningkatan ekonomi. Saya pikir masih relevan ya. Dan justru dijaga dan dipelihara gitu ya. Karena apa ya, kita tidak boleh menghilangkan marwah daripada negeri tercinta Indonesia itu negeri agraris, dan kita juga tidak boleh meninggalkan marwah bahwa sebelumnya Kabupaten Bekasi, Kerawang itu sebut lumbung padi Jawa Barat gitu ya. Cuma karena kemudian banyak kemudian industri berkembang, yaitu makin lama kan makin mengikis gitu ya. Nah salah satu kebijakannya harus dijaga kemudian agar jangan sampai lahan-lahan pertanian itu kemudian menjadi terkikis. Makanya harus ada LP2B ya, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah itu perda itu harus muncul tuh, karena selama kemarin katanya pernah diinisiasi tapi kemudian ditunda pembahasannya pada periode sebelumnya karena tidak matching antara besaran luasnya dengan yang tertera di perda dengan RT RW. Tapi kalau buat saya sih berapapun besarannya gitu ya, tapi bahwa LP2B itu untuk menjaga lahan pertanian sebagai juga marwah ya untuk peningkatan ekonomi di Kabupaten Bekasi, saya rasa masih sangat relevan dan pemerintah harus menjaga itu kan. Yang sangat memprihatinkan ya itu, karena gaya hidup ya kan, akhirnya masyarakat lebih suka menjual tanah sawahnya diganti dengan motor. Untuk Kabupaten Bekasi sendiri, potensi destinasi wisata desa apa sih Bu yang bisa ditonjolkan dari Kabupaten Bekasi ini untuk destinasi wisata desanya? Kan ini juga salah satu kelemahan dari pembangunan di Kabupaten Bekasi. Di kita itu pariwisata belum jadi salah satu dinas penghasil ya. Tidak sebagai dinas pendapatan. Dan kita lihat pengembangan aspek wisatanya itu masih lemah saya lihat. Padahal banyak yang bisa dioptimalkan. Sebetulnya ya, kita kan desa itu kan banyak dialiri, di Kabupaten Bekasi kan banyak dialiri sungai ya. Yang dari sungai, entah sungai besar, sungai kecil gitu kan ya. Itu kan cakep banget ya kalau ada program diturap bagus, bersih. Itu sepanjang jalan kanan kiri itu bisa jadi destinasi wisata itu. Gitu ya. Kemudian persawahannya kan bisa jadi destinasi wisata. Artinya ada sawah, anak sekolah bisa berkunjung ke situ, dia tahu cara menanam padi, ini agar tidak menghilangkan sejarah gitu ya pada anak-anak juga gitu kan ya. Dia kemudian bisa menanam belajar nanam padi, paling enggak menanam metik, memasak dan lain sebagainya. Itu kan sangat cakep banget. Tapi memang ada beberapa destinasi wisata yang memang saya lihat ada yang seperti Jembatan Cinta ya,
ada beberapa yang memang juga sedang diinisiasi, tapi sepertinya bahwa Kabupaten Buas juga nggak kurang-kurang kalau dioptimalkan gitu destinasi wisatanya. Saya kalau lihat ke arah-arah sana ya, jalan ke arah Tambelang atau Sukawangi itu dan Sukatani terus mikir ke arah sana, itu pemandang view-nya tuh bagus gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi mengenai BUMDes. Ada rencana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengadakan sekolah atau semacam diklat untuk badan usaha milik desa. Apa tanggapan Ibu? Ya, saya seperti yang tadi saya sampaikan di depan bahwa BUMDes itu akan menjadi sarana yang baik supaya strategi untuk peningkatan ekonomi di desa gitu. Jadi desa itu gambarannya bukan desa itu kumuh gitu ya. Harusnya dihapus gambaran masyarakatnya yang nggak berpendidikan. Harusnya kata desa itu jangan diidentikan dengan seperti itu. Jadi di desa itu kita tempat menemukan kedamaian, masyarakatnya terdidik, berkualitas gitu ya. Kemudian tersedia ya dia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah itu harusnya di desa itu nggak jauh kemana-mana, harusnya udah mulai bisa begitu tuh. Nah BUMDes itu bisa diarahkan ke sana tadi kan, antara lain apakah dia penyediaan kebutuhan warga setempat gitu ya, seperti itu gitu kan ya, sehingga warga di desa itu dia bisa memenuhi kebutuhan hal-hal yang kebutuhan mendasarnya ada bisa di BUMDes, atau tempat gimana mengaktualisasikan potensi-potensi ekonomi berbasis rumah tangga gitu ya, seperti itu. Jadi dengan adanya rencana fasilitasi di Provinsi Jawa Barat untuk sekolah BUMDes ya, saya sih sangat mendukung gitu ya, karena betapapun ya pembangunan itu kan tidak identik dengan infrastruktur ya, tapi dengan basisnya ngambil desa, meningkatkan kualitas sumber daya yang ada di desanya sehingga meningkat potensi ekonomi, itu kan sangat baik. Itu bisa jadi cara kita untuk bisa mengentaskan kemiskinan.